Halo, selamat pagi untuk kita semua. Bertemu lagi dalam video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan topik kita, lebih mengenai karya tulis ilmiah. Hari ini kita akan coba membahas dari bab 4, bab 5, dan juga bagian lampiran. Nah, sebelum saya sampaikan semua hal itu, tentu saya perlu mengingatkan bahwa dari awal bab sampai bab 3 sudah kita bahas satu persatu, dan tolong setiap bab itu harus saling berkaitan. Jangan sampai ada bagian bab yang tidak terkoneksi dengan bab-bab yang lainnya. Pun demikian, yang akan coba kita bahas dua bab lagi hari ini, yaitu bab pembahasan atau bab 4 yang biasa kita sebut, dengan juga nanti bab 5 yang kita sebut dengan penutup, dan juga nanti yang terakhir atau bagian akhir sebenarnya dari makalah ini, karena kita sudah membahas bagian kelengkapan, bagian isi, dan bagian akhir yang disebut nanti lampiran. Nah, kita akan melihat hal-hal apa yang sebenarnya yang mau kita sampaikan untuk kelanjutan dari bab ini. Nah, terkhusus di bab 4, apa yang nantinya perlu kita tuliskan sebenarnya, terlepas dari metodologi yang Anda gunakan, entah itu kualitatif, entah itu nanti apa yang kita sebut dengan kuantitatif, tetap saja nanti hal-hal yang mau kita tuliskan di bab 4, khususnya itu minimal ada dua bagian isinya. Yang pertama tentu akan dibicarakan bagaimana yang disebut dengan deskripsi data, lalu bagaimana bagian pembahasan. Nah, di bagian deskripsi data adalah bagian yang harus betul-betul kita perhatikan, sebab di bagian deskripsi data adalah tempat di mana Anda nanti bisa melukiskan data-data mentah yang mau kita sampaikan lewat tulisan kita. Tentu pelukisan ini akan berguna bagi pembaca Anda untuk melihat sebenarnya data-data yang sudah dihasilkan melalui penelitian, entah nanti penelitian Anda disebut dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif, atau justru nanti apa yang disebut dengan penelitian kajian pustaka. Nah, semua data itu harus dijelaskan sedemikian rupa sehingga nanti terkoneksi dengan baik. Nah, deskripsi data menjadi satu bagian di dalam penulisan makalah ataupun nanti skripsi untuk membantu data-data itu sebenarnya seperti apa. Kalau memang nanti data kita itu berupa data-data mentah, katakanlah berupa kuantitatif, maka sebenarnya deskripsi data itu bisa dibantu dengan penggunaan angka-angka, misalnya tingkat presentasi, nilai misalnya, atau boleh juga dikatakan bagian dari penggunaan tabel atau bagian dari penggunaan diagram. Nah, itu sudah bagian dari deskripsi. Nah, mendeskripsikan itu bisa juga nanti menyebutkan berapa jumlah misalnya data yang telah diperoleh. Kalau bagian dari kualitatif, biasanya nanti deskripsi datanya hanya tinggal pemaparan menggunakan paragraf atau kalimat-kalimat sehingga memperlihatkan data itu sejelas-jelasnya. Nah, itu bisa kita lakukan, mendeskripsikan data. Nah, pun demikian kalau menggunakan nanti metodologi pengkajian pustaka, maka sebenarnya nanti kita tinggal menyampaikan pustaka-pustaka mana yang menjadi data kita sebagai
data utama untuk melakukan pembahasan. Nah, itu sangat penting nanti bagi kita untuk memperjelas itu, sehingga di bagian B4 4.1 bagian yang pertama harus memperlihatkan itu semua. Nah, berikutnya adalah bagian pembahasan. Nah, di bagian pembahasan perlu diingat bahwa setelah melakukan penelitian, entah itu penelitian tadi saya katakan kualitatif, kuantitatif, atau pengkajian pustaka, maka sebenarnya kita harus memperhatikan cara membahas yang benar. Nah, cara membahas di sini harus memperlihatkan hubungan antara rumusan masalah, teori, dan juga penelitian yang telah kita lakukan. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama, bagian rumusan masalah, kedua teori yang sudah ada di bab 2, lalu kemudian nanti bagaimana kita melihat untuk membahas. Nah, ini harus terkoneksi dengan baik sehingga nanti pembahasan itu dari hasil penelitian itu menjadi benar. Nah, misalnya begini, maka di pembahasan tolong kita bahas dengan baik dengan sejumlah rumusan masalah. Kalau misalnya di bab 1 di bagian pendahuluan kita sudah membuat rumusan masalah kita jumlahnya ada 3, maka di pembahasan harus ada 3. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah tinggal mengubah rumusan masalah, silakan diubah menjadi subjudul baru, lalu tinggal kita bahas dengan baik. Katakanlah tadi mungkin pertama rumusan masalah kita di bab pendahuluan, misalnya bagaimana hubungan antara pengaruh berpikir misalnya dengan kecerdasan linguistik seseorang, ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita cari rumusan masalah yang lain, bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan membaca anak misalnya. Nah, maka nanti silakan diubah itu menjadi subjudul baru, misalnya seperti ini, cara meningkatkan kecerdasan anak misalnya. Nah, itu tolong diubah menjadi sedemikian rupa sehingga nantinya waktu pembahasan menjadi baik. Nah, tentu cara membahasnya itu yang pertama, setelah diubah menjadi subjudul baru, maka silakan lihat teori, ambil intisari atau benang merah apa yang disebut dengan teori yang sudah kita peroleh. Selanjutnya tinggal lakukan atau cek kembali data yang sudah kita deskripsikan tadi terkoneksi atau tidak dengan rumusan masalah ini. Lalu tinggal nanti diuraikan dengan baik sesuai dengan pandangan-pandangan si penulis sendiri. Nah, artinya begini, di bagian pembahasan tolong diingat jangan sampai ada terjadi pengulangan teori atau pengulangan bab 2. Artinya di waktu membahas tidak boleh seperti menggunakan bahasa buku. Yang harus kita lakukan adalah penulis itu sendiri atau Anda nanti yang menuliskannya harus melakukan satu parafrase yang baik untuk memperjelas apa yang nantinya Anda bahas. Nah, itu akan membantu penulisan ini akan menarik. Oleh karena itu nanti tolong gunakan bahasa Anda sendiri, tulisan Anda sendiri, atau kalimat-kalimat Anda sendiri. Jangan memindahkan isi bab 2, itu keliru. Ya, itu yang harus dilakukan. Nah, lalu berikutnya setelah selesai nantinya membahas rumusan masalah pertama, lanjutkan rumusan masalah kedua. Begitu juga caranya. Lalu yang ketiga kalau memang nanti jumlah rumusannya ada 3, atau yang keempat kalau memang ada 4, yang kelima kalau ada yang kelima. Nah, itu jadi selesaikan semuanya dengan cara menghadirkan subjudul baru, lalu dilihat
antara hubungan koneksi teori dengan data yang sudah Anda peroleh lewat penelitian-penelitian yang tadi saya jelaskan. Nah, itu bagian pembahasan. Nah, ini sangat penting karena apa? Hasil dari keseluruhan nantinya di dalam makalah kita, kalau tidak dibahas dengan baik, itu akan terlihat apakah rumusan masalah terjawab dengan baik. Dengan demikian, di bagian pembahasan ini menjadi penting dibeberkan ya kepada pembaca Anda bahwa ternyata makalah kita, rumusan masalah kita sudah dibahas dengan baik, sudah dihasilkan dengan baik. Nah, Anda di dalam membahas itu boleh semacam mengutip pendapat-pendapat, boleh semacam membuktikan kembali data-data, mungkin lewat jumlah presentasi ya, atau dengan pengutipan-pengutipan yang mampu memperkuat pembahasan kita. Intinya dalam membahas jangan sampai terjadi pemindahan isi bab 2 atau teori-teori, tetapi coba digunakan, dilatih bagaimana kemampuan menulis kita, bagaimana kemampuan argumentasi kita menggunakan bahasa-bahasa kita. Nah, itulah sebenarnya inti dari bab 4 ya. Satu tempat Anda boleh menyampaikan hasil-hasil penelitian melalui deskripsi dan melalui pembahasan. Nah, selanjutnya adalah di bagian 5. Nah, di bagian kelima ini kita boleh mungkin setuju bahwa bab 5 adalah bagian yang menjadi bagian makalah yang paling sedikit, yang paling mudah mungkin menurut sebagian orang. Tetapi tolong dipikirkan kembali, seringkali karena bagian kelima adalah bagian yang paling sedikit, maka cara penulisannya juga banyak yang salah. Nah, apa yang ingin saya katakan? Di bagian bab 5 yang perlu diingat adalah yang pertama, tolong bab 5 itu tuliskan dengan judul penutup ya. Jadi penutup, mengapa kita tuliskan penutup? Karena memang nanti kita sudah menuliskan di bagian awal itu pendahuluan. Maka logika bahasanya adalah penutup. Bukan judulnya adalah misalnya dituliskan kesimpulan dan saran. Itu kurang tepat. Yang paling tepat adalah tolong dituliskan kata penutup. Nah, apa isinya di bagian bab 5 sebagai penutup? Tentu nanti di 5.1 yang perlu kita tuliskan adalah kesimpulan. Nah, bagaimana cara menuliskan kesimpulan yang benar? Nah, untuk kesimpulan ini juga harus terkoneksi dengan jumlah rumusan masalah. Jadi ketika Anda menyimpulkan, kalau misalnya di rumusan masalah kita ada 3 di bab 1, maka kesimpulannya lebih tepatnya idealnya adalah tentang 3 hal itu. Maka di bab 4 yang sudah kita bahas, sudah kita beberkan sedemikian rupa, coba ambil intisarinya. Apa kesimpulan misalnya rumusan masalah pertama? Lalu yang kedua, apa kesimpulan rumusan masalah kedua? Lantas yang ketiga atau yang keempat kalau memang ada jumlah rumusan masalah 4 bagian. Nah, ini perlu saya sampaikan karena seringkali di bagian kesimpulan keliru. Jangan sampai di bagian kesimpulan terjadi lagi pengulangan pembahasan. Nah, ini perlu saya ingatkan karena di bagian kesimpulan itu cukup Anda mengambil intisari, apa yang menjadi inti dari pembahasan yang sudah disampaikan, dari rumusan-rumusan masalah yang sudah Anda tetapkan. Intinya jangan sampai terjadi pengulangan kembali. Tolong diberikan kesimpulan-kesimpulan yang tepat. Nah, selanjutnya di 5.2-nya yaitu di bagian saran. Nah, saran itu harus menjadikan sebuah satu usul yang baik. Jangan memiliki saran yang terkesan menggurui. Jangan membuat saran yang terkesan kita mungkin terbentur dengan unsur-unsur sara.
Jangan terkesan bahwa saran kita itu seperti memaksa, tidak. Gunakan saran sebaik mungkin, gunakan saran yang membantu pembaca Anda betul-betul akhirnya nanti mungkin menerima pendapat atau usul Anda. Nah, oleh karena itu, ketika Anda memberi saran, buatlah saran yang betul-betul masuk akal, buatlah saran yang betul-betul nantinya terkoneksi juga dengan pembahasan makalah Anda. Jangan sampai tidak terkoneksi. Nah, saran-saran itu bisa Anda berikan saran secara khusus, misalnya terhadap penelitian, ya. Misalnya kalau saya melakukan penelitian tentang pendidikan, maka nanti saya bisa memberikan saran terhadap penelitian ini. Misalnya saya katakan bahwa penelitian ini perlu juga dilanjutkan atau dengan menambah jumlah sampel atau yang lainnya. Itu misalnya saran demi kebaikan penelitian ini. Atau saran itu saya berikan pada hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang berkaitan pendidikan, misalnya mungkin sebuah institusi, mungkin juga orang tua, mungkin juga mungkin pelajar atau student atau mahasiswa atau apa, itu bisa kita beri saran. Intinya apapun yang akan Anda berikan saran harus terkoneksi dengan pembahasan yang kita buat. Jadi saran itu akan bersifat memberikan sebuah anjuran, bukan memberikan sebuah paksaan. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai nanti saran kita itu pembacanya itu tidak mau justru ketika Anda sarankan, tetapi saran itu akan semata-mata membantu si pembaca akan setuju sehingga boleh dilaksanakan sesuai dengan apa yang Anda sarankan. Nah, terus itulah bagian 2 bab yang kita sudah bahas. Nah, selanjutnya kalau kita bicarakan lagi mengenai karya tulis ilmiah, maka ada satu bagian lagi yang harus coba kita pahami, yaitu bagian akhir. Nah, di bagian akhir ini adalah bagian makalah yang sebenarnya hal-hal yang dibahas di sini bisa berupa bagian daftar pustaka. Nah, tolong diperhatikan kembali bagian daftar pustaka. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai teori dan juga cara pengutipan, bibliografi, dan juga footnote, ya. Jadi tolong diperhatikan lagi, atau boleh Anda baca-baca kembali PowerPoint yang telah diberikan. Itu akan membantu bagaimana menuliskan daftar pustaka, yang artinya adalah bagaimana daftar referensi yang Anda gunakan untuk meyakinkan bahwa makalah Anda itu betul-betul bisa dibuktikan, dipertanggungjawabkan secara akademik. Jadi penulisan daftar pustaka tolong diperhatikan, model-model pengutipan tolong diperhatikan sehingga nanti terkoneksi, karena apa yang kita nanti kutip misalnya, maka tentu Anda daftarkan referensinya dari mana atau pendapatnya siapa. Nah, berikutnya juga di bagian akhir ini Anda boleh buatkan lampiran-lampiran yang memang perlu kalau memang ada. Kalau tidak ada, tolong jangan dibuat. Lampiran itu pada intinya adalah memperkuat data-data yang sudah dibahas. Jadi lampiran itu akan membantu meyakinkan pembaca tentang data-data Anda. Nah, lampiran-lampiran yang saya maksud di sini bisa berupa dokumentasi penelitian, misalnya foto-foto penelitian Anda, misalnya foto penyebaran angket, foto pemberian tes misalnya, foto kunjungan ke suatu tempat, foto observasi, atau foto-foto yang lainnya, misalnya foto-foto yang berkaitan tentang penelitian. Atau juga bisa berupa dalam lampiran ini data-data mentah, misalnya hasil-hasil kuesioner yang nantinya baru diperoleh, atau misalnya data-data nilai tes yang diperoleh, atau foto-foto yang lainnya. Nah, juga bisa berupa transkrip wawancara. Jadi misalnya kalau di bab 3 Anda menggunakan metodologinya untuk memperoleh data dengan teknik wawancara atau interview, maka nanti tolong ditranskripkan sehingga nanti isi transkrip itu yang dikumpulkan menjadi lampiran.
atau misalnya data-data penting yang lainnya. Jadi intinya lampiran itu pada dasarnya boleh ada kalau memang jika ada, kalau tidak ada ya jangan digunakan, karena lampiran pada intinya memperkuat semua data-data yang ada di dalam makalah Anda. Nah, itulah bagian akhir yang nanti harus kita perhatikan. Nah, saya kira sudah semuanya kita bahas dari makalah. Nah, oleh karena itu nanti silakan tinggal menggunakan prinsip-prinsip atau penjelasan-penjelasan dari bab 1 sampai bab 5 dan bahkan bagian akhir, sehingga nanti penulisan makalah kita, karya tulis ilmiah kita akan semakin yakin, semakin baik, semakin terpercaya, dan orang akan membacanya sangat terkesan dengan isi, dengan struktur yang kita sampaikan. Nah, terima kasih. Demikian penjelasan video ini tentang bagian dari karya tulis ilmiah. Jikalau ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, silakan masuk forum atau boleh hubungi melalui grup kita nantinya, atau juga boleh melalui email. Yang penting silakan dihasilkan tulisan karya tulis ilmiah Anda dengan baik. Terima kasih.